Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di sini di channel Rally Jamur Jaya Makmur ya. Oke teman-temanku semua, bro-broku semua, pada konten video kali ini aku mau sharing masalah cara memilih bibit yang cocok dibudidayakan di tempat kalian ya. Ini contohnya tempat saya ini. Ini saya biasanya di tempat saya ini saya menggunakan bibit dari Merdeka ya, dari Merdeka dengan jenis merang semi P ya. Jadi ini teman-teman, misalkan dari jamur merang semi P atau merang semi lah, intinya jamur merang ini kan memiliki 3 jenis ya. Pertama merang putih, merang semi, dan merang hitam ya. Kita bahas dari merang putih dulu ya. Merang putih dulu ini, merang putih biasanya itu tahan terhadap suhu yang ekstrim atau suhu yang panas ya. Suhu yang panas, tapi merang putih ini memiliki kekurangan, yaitu biasanya merang putih itu cepat mekar ya. Meskipun jamur ini kita petik pagi, nanti sore harus dipetik lagi, karena jamur merang putih ini nggak bisa tahan lama. Tapi kalau misalkan pakai merang semi, kita petik pagi, besok pagi bisa dipetik lagi, belum mekar ya, masih ya bagus lah bentukannya ya. Kalau merang hitam ini saya belum pernah lihat, belum pernah coba. Mungkin merang hitam ini sama dengan merang putih ya, dia lebih tahan terhadap cuaca suhu panas ya. Nah ini, tapi kalau misalkan merang semi ini kekurangannya yaitu pada suhu yang tidak boleh terlalu over atau terlalu panas nih ya. Saya menggunakan jenis merang semi P atau semi ya, pokoknya merang semi. Suhu rata-rata misalkan di atas 35 itu jamurnya pecah, jamurnya kuning, jamurnya nggak bisa tumbuh. Itu biasanya seperti itu. Tapi kalau suhunya dingin itu tumbuhnya bagus banget ya, merata ya. Dibandingkan kalau misalkan suhunya terlalu over panas, itu tumbuhnya ngeblok ya. Itu biasanya kalau misalkan kita menanam jamurnya itu tumbuhnya ngeblok, bisa banyak ada difaktorkan biasanya karena suhu yang terlalu panas ya. Biasanya media yang masih panas itu menyebabkan tumbuh jamurnya itu ngeblok ya. Biasanya di bagian tengah itu nggak tumbuh, atau tumbuh cuma di samping-samping, di bawah-bawah, di bawah media atau bawah rak. Itu disebabkan biasanya karena adanya suhu yang terlalu panas gitu ya. Jadi kalian sebelum menanam jamur, kalian lihat dulu bagaimana, seperti apakah kombong jamur di tempat kalian. Kalau di tempat saya ini kan masih ada naungan pepohonan ya, ada sedikit pepohonan, jadi kombong ini nggak terlalu over panas banget lah. Kecuali kalau misalkan musim kemarau, ini beda cerita lagi gitu ya. Dan juga biasanya kalau memang merang putih di sini nggak ada peminatnya ya. Di sini kebanyakan peminatnya itu merang semi ya, yang lebih tahan terhadap maksudnya lebih tahan lama ya. Nah jadi itu yang menjadi sebuah pertimbangan. Jadi di sini aku ada contoh nih ya, jenis merang semi. Ini aku beli bibit Merdeka ini ya. Ini jenis merang semi. Merang semi P ya, ini ada jenis merang semi N dan semi P, tapi saya lebih suka ke semi P kan, karena lebih ini sih ya, lebih besar-besar. Dulu saya pernah pakai semi N, tumbuhnya kecil-kecil, tergantung juga dari ada faktor juga lain sih ya pokoknya. Tapi saya emang kebanyakan sering-sering itu saya menggunakan jenis semi P ya. Jadi itu. Tapi kalau misalkan teman-teman semua ada yang mau pesan bibit, bisalah kalian calling nomor WA saya ada di deskripsi video ini. Saya sudah menyantumkan nomor WA saya. Silahkan kalian hubungi saya misalkan bagi kalian yang pengen pesan bibit Merdeka. Nah jadi itu ya. Jadi kalau kalian mau menanam jamur merang, kalian perhatikan dulu kumbung kalian seperti apa. Kalau misalkan kumbung kalian terlalu panas, kalian kan harus budidaya jamur merang itu harus punya termometer ya. Kalau misalkan kalian cek kumbungnya misalkan rata-rata itu suhunya 30 ke atas terus ya, jarang drop, itu cocoknya pakai merang putih. Tapi lihat dulu prospek di tempat kalian. Kalau misalkan di tempat kalian tengkulaknya lebih suka merang putih ya pakailah merang putih lebih ini bro. Tapi kalian harus panen 2 kali dalam sehari ya. Kalau semi itu 1 kali 1 hari bisa kuat lah pokoknya itu. Nah jadi itu misalkan kalian mau memilih bibit yang cocok di kumbung kalian. Tapi kalau di tempat saya itu kebanyakan menggunakan merang semi ya. Nah itu yang menjadi
daya tarik tengkulak ya, dia lebih memilih merang semi karena lebih tahan lama. Misalkan merang putih harus dipetik 2 kali, sedangkan tengkulak itu hanya bisa menerima jamur pagi ya. Jadi kalau misalkan sore kita petik ya buat apa itu, nggak bisa jualnya. Makanya merang semi ini sangat cocok sekali dibudidayakan di tempat kami di sini ya. Oke, jadi itulah mungkin sedikit pembahasan mengenai cara memilih bibit yang cocok untuk teman-teman semua. Jadi kalau kalian mau menanam jamur, pastikan dulu kalian pahami terlebih dahulu ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga bila kalian ingin berdonasi, bila saling support, silakan kalian klik di bawah video ini, ada tombol logo dolar. Di sana itu namanya ada super thanks ya, atau tanda terima kasih terhadap konten kreatornya, atau misalkan seperti tanda terima kasih terhadap saya. Oke, mungkin sekian aja video kali ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.